يا خير مولود بمكة قد أتى. Karomah tersembunyi Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf adalah salah satu ulama besar yang berdakwah di Palembang, Sumatera Selatan. Beliau dikenal sebagai waliullah yang karomahnya tersembunyi atau disebut wali mastur. Dalam manakib beliau diceritakan banyak ulama dari penjuru Nusantara belajar kepada beliau. Palembang memang dikenal sebagai kota tempat bermukim dan berdakwah para habib dan ulama besar, demikian pula makam-makam mereka banyak ditemui di Palembang. Nama beliau adalah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Sampai akhir hayat beliau tinggal di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 1 Red 01 I, 14 Ulu Palembang. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dan dibesarkan di Palembang. Sejak kecil beliau diasuh oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Salah satu karomah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf adalah ketika beliau menziarahi orang tua beliau, Habib Hamid Al-Kaf dan Hababah Fatimah Al-Jufri, di Kampung Yusrain, 10 Ilir Palembang. Dalam perjalanan kebetulan turun hujan deras sekali. Hanya beberapa saat beliau mengibaskan tangan beliau ke langit sambil berdoa. Ajaib, hujan pun reda. Kemudian diceritakan lagi, hampir setiap pagi buta, Habib Ahmad Al-Atas menjemput muridnya ke rumahnya untuk salat subuh berjamaah karena sangat menyayanginya. Saking akrabnya, ketika bermain-main di waktu kecil, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sering berlindung di bawah jubah Habib Ahmad Al-Atas. Ketika usia 7 tahun saat anak-anak lain duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, Habib Ahmad belajar ke Tarim Hadramaut, Yaman bersama sepupunya Habib Abdullah yang akrab dipanggil Endung. Di sana mereka berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ada sekitar 10 tahun beliau mengaji kepada sejumlah ulama besar di Tarim. Salah seorang guru beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, ulama besar penulis kitab Maulid Simtud Duror. Selama mengaji kepada Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendapat pendidikan disiplin yang sangat keras. Misalnya sering hanya mendapatkan sarapan 3 butir kurma. Selain kepada Habib Ali, beliau juga belajar tasawuf kepada Habib Alwi bin Abdullah Syahab. Sedangkan sepupu beliau Habib Endung belajar fikih dan ilmu nahwu, sorof dan balagoh. Sepulang dari Hadramaut pada usia 17 tahun, Habib Ahmad Al-Kaf menikah dengan Syarifah Aminah binti Salim Al-Kaf. Meski usianya belum genap 20 tahun, namun beliau sudah dikenal sebagai ulama yang menjalani kehidupan zuhud dan mubalik yang membuka majlis taklim. 2 di antara murid beliau yakni Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan Habib Syaihan Al-Gatmir belakangan dikenal pula sebagai ulama dan mubalik. Selain di Palembang, Habib Ahmad juga berdakwah dan mengajar di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Salah seorang murid beliau yang kemudian dikenal sebagai ulama adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama terkemuka di Jakarta, yang wafat pada tahun 1969. Wariskan 4 pesan spiritual ketinggian ilmu dan kewalian Habib Ahmad Al-Kaf diakui oleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ulama besar dan wali yang bermukim di Bogor. Diceritakan pada suatu hari seorang Habib dari Palembang, Habib Ahmad bin Zain bin Syihab, dan rekan-rekannya menjenguk Habib Alwi, mengharap berkah dan hikmahnya. Mengetahui bahwa tamu-tamunya dari Palembang, dengan spontan Habib Alwi berkata, "Bukankah kalian mengenal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf? Buat apa kalian jauh-jauh datang ke sini? Sedangkan di kota kalian ada wali yang makam kewaliannya tidak berbeda denganku. Saya pernah bertemu dia di dalam mimpi." Tentu saja rombongan dari Palembang tersebut kaget. Maka Habib Alwi menceritakan perihal mimpinya. Suatu hari Habib Alwi berpikir keras bagaimana cara hijrah dari Bogor untuk menghindari teror dari aparat penjajah Belanda. Beliau kemudian bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malam harinya beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Yang menarik, di sebelah Rasul duduk seorang laki-laki yang wajahnya bercahaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya semua jalan keluar dari masalahmu ada di tangan cucuku di sebelahku ini. Dialah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf."
Maka Habib Alwi pun menceritakan persoalan yang dihadapinya kepada Habib Ahmad Al-Kaf yang segera mengemukakan pemecahan, jalan keluarnya. Sejak itulah Habib Alwi membanggakan Habib Ahmad Al-Kaf. Sebagaimana para waliullah yang lain, Habib Ahmad Al-Kaf juga selalu mengamalkan ibadah khusus. Setiap hari misalnya, mursyid Tariqah Alawiyah tersebut membaca sholawat lebih dari 100.000 kali. Selain itu menulis kitab tata cara menziarahi guru beliau Habib Ahmad Al-Atas. Beliau juga mewariskan pesan spiritual berisi 4 pertanyaan mengenai kemana tujuan manusia setelah meninggal. Lahirnya 4 pertanyaan itu bermula ketika Habib Ahmad Al-Kaf diajak oleh salah seorang anggota keluarga untuk menikmati gambus. Seketika itu beliau berkata, "Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu apakah aku akan mengucap kalimat tauhid di akhir hayatku. Apakah aku akan selamat dari siksa kubur? Apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosaku? Apakah aku akan selamat dari jembatan Siratal Mustaqim?" Itulah yang dimaksud dengan 4 pertanyaan yang dipesankannya kepada para murid, keluarga dan keturunannya. Habib Ahmad Al-Kaf wafat di Palembang pada 25 Jumadil Akhir 1275 H. 1955 M. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Telaga 60, 14 Hulu Kota Palembang. Beliau meninggalkan 5 anak yaitu, Habib Hamid, Habib Abdullah, Habib Burhan, Habib Ali dan Syarifah Hadijah.